Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Amanda dan teman saya Syahira Nila Syafran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tentang akuntansi menengah 1. Bab 5, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan kegunaan batasan dan isi laporan keuangan. 2. Menyusun laporan posisi keuangan rahasia. 3. Menjelaskan tujuan isi dan penyusunan laporan arus kas. 4. Jelaskan isi informasi tambahan yang diberikan. Bab ini juga mencakup banyak diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari topik yang disajikan di sini. Review bab 5. Seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, IASB saat ini sedang berupaya meningkatkan penyajian informasi keuangan pada laporan posisi keuangan serta laporan keuangan lainnya. Dalam bab ini kita memeriksa berbagai jenis aset, kewajiban, dan item ekuitas yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Isi dan organisasi bab ini adalah sebagai berikut. Hei, itu tidak seimbang. Seorang mahasiswa akuntansi yang baik tahu sekarang bahwa total aset dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Dari persama ini, kita juga dapat menentukan aktiva bersih yang ditentukan sebagai berikut. Total aktiva total kewajiban sama dengan aktiva bersih. Jauh ini sederhana, tapi mari kita lihat makalah diskusi oleh IASB tentang bagaimana laporan posisi keuangan sering disebut sebagai neraca. Harus disusun laporan posisi keuangan dibagi menjadi 5 bagian utama dengan banyak aset dan kewajiban terjaring satu sama lain. Berikut adalah kerangka umum untuk laporan posisi keuangan baru. Laporan posisi keuangan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan kegunaan batasan dan isi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaan laporan posisi keuangan. Dengan memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analisis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai ekuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan akan berlalu sampai aset direalisasikan atau dikonversi menjadi uang tunai, atau sampai kewajiban harus dibayar. Kreditur tertarik pada risiko likuiditas jangka pendek, seperti rasio kas atau mendekati kas. Terhadap kewajiban jangka pendek, rasio ini menunjukkan apakah perusahaan seperti Adidas akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban saat ini, dan akan jatuh tempo. Demikian pula pemegang saham memiliki likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas Adidas, semakin rendah risiko kegagalannya. Solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat hutang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset yang memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada yang serupa. Perusahaan dengan tingkat hutang jangka panjang yang relatif lebih risiko karena akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetapnya atau pembayaran bunga dan pokok. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespons kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Sebagai contoh, perusahaan mungkin menjadi begitu terbebani dengan hutang sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih mampu bertahan di masa-masa sulit, mulai dari kemunduran yang tidak terduga dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya.
Keterbatasan laporan keuangan. Beberapa keterbatasan laporan keuangan yaitu pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan sebesar biaya peloleh. Akibatnya informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Misalnya, Pemex memiliki minyak mentah dan gas alam yang nilainya mungkin naik, namun ia melaporkan peningkatan apapun hanya jika dan ketika ia menjual aset. 2. Perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Misalnya dalam laporan posisi keuangan Lenovo memperkirakan jumlah piutang yang akan dikumpulkan, masa manfaat gudang, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan dalam garansi. 3. Laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak item yang bernilai keuangan, tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya sebagai objektif. Misalnya pengetahuan keterampilan Intel. Karyawan dalam mengembangkan chip komputer baru bisa dibilang aset perusahaan yang tidak paling signifikan. Namun ketika Intel tidak dapat secara adil mengukur nilai karyawannya dalam nilai terwujud lainnya, aset seperti bisnis pelanggan, keunggulan pendidikan, dan reputasi tidak mengakui item ini dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula banyak kewajiban dilaporkan dalam of neraca jika ada. Kebangkrutan Aaron. Perusahaan AS terbesar ketujuh pada saat itu menyoroti penghilang item penting dalam laporan posisi keuangan. Dalam kasus Aaron, itu gagal untuk mengungkapkan kewajiban pilihan off balance sheet tertentu dalam laporan keuangan utamanya. Klarifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan akan diklarifikasikan. Artinya laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk sampai pada suatu total yang signifikan. Selanjutnya, materi diatur sehingga hubungan penting ditampilkan. GSB menunjukkan bahwa bagian dan subbagian dari laporan keuangan lebih informatif daripada keseluruhan. Oleh karena itu, GSB tidak menyarankan pelaporan ringkasan akun saja, atau total aset, aset besi, total kewajiban, dan lain-lain. Sebaliknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklarifikasi item individual secara cukup rinci untuk memungkinkan penggunanya menilai jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Klarifikasi tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan visibilitas keuangan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Untuk mengklarifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan pos-pos yang memiliki karakteristik serupa dan memisahkan pos-pos yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah satu aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Misalnya Nokia melaporkan kas secara terpisah dari persediaan. 2. Aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau kegiatan lainnya. Misalnya Puma melaporkan persediaan barang dalam negeri secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan. Demikian pula perusahaan seperti Marks dan Spencer yang menggunakan aset dalam operasinya harus melaporkan aset ini secara berbeda dari aset yang dimiliki untuk investasinya dan aset tunduk pada perbatasan seperti fasilitas yang disewakan. Dan yang terakhir ketiga, kewajiban yang berbeda dalam sifat jumlahnya dan waktunya. Misalnya, a hold the his harus melaporkan utang usaha secara pisah dari kewajiban pensiunnya. Elemen laporan posisi keuangan. 1. Aset. Sumber daya ekonomi sekarang yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu atau sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. 2. Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. 3. Ekuitas. Kepentingan residual dalam aset entitas. Setelah dikurangi semua kewajibannya, perusahaan kemudian membagi lebih lanjut item ini menjadi beberapa subklasifikasi. Ilustrasi 5.1 menunjukkan format untuk penyajian laporan posisi keuangan. Apa arti angka? Apa yang didahulukan? Ada banyak diskusi yang melibatkan format laporan keuangan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah aset lancar atau aset tidak lancar harus ditampilkan terlebih dahulu pada laporan posisi keuangan. Satu survei terhadap 175 perusahaan internasional menunjukkan urutan sebagai berikut aset yang mana yang disajikan. Survei ini menunjukkan bahwa perusahaan tampaknya lebih menyukai pelaporan aset lancar terlebih dahulu pada pelaporan posisi keuangan. Mengakui bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan pernyataan rahasia posisi keuangan kecuali jika berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. Poin penting adalah pembawa pengguna laporan posisi keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang akan direalisasikan secara tunai dalam jangka pendek
versus jangka panjang. Aset tidak lancar. Aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau siklus operasi yang mana lebih lama. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Mereka mencakup berbagai item seperti kita bahas di bagian berikut. Investasi jangka panjang, investasi jangka panjang sering disebut berikut. Investasi jangka panjang sebagai investasi biasanya terdiri dari salah satu 4 jenis. 1. Investasi dalam surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau hasil jangka panjang. 2. Investasi dalam aset berwujud yang tidak digunakan dalam operasi seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. 3. Investasi yang disisihkan dalam dana khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, dan dana perluasan pabrik. 4. Investasi pada anak perusahaan yang tidak konsolidasi atau perusahaan asosiasi. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki untuk ditagih. Sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga kontrak. Yang kedua, perdagangan efek hutang dan ekuitas yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat, menghasilkan pendapatan dari perubahan harga yang jangka pendek. 3. Ekuitas dengan perdagangan efek ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain perdagangan, misalnya untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontrak. Kami lebih lanjut membahas investasi ekuitas dimiliki oleh koleksi dan perdagangan di bab 17.4. Sebuah perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan apakah utang atau ekuitas sebagai aset lancar. Ini mengklasifikasikan sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk ditagih dan non-perdagangan individu sebagai lancar atau tidak lancar. Tergantung pada keadaan ini harus pelaporan sekuritas yang dimiliki oleh ditagih dengan biaya perolehan dan diamortisasi. Semua sekuritas ekuitas diperdagangkan dan non-perdagangkan dilaporkan pada nilai wajar. Perumahan, tanaman, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi reguler bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan pemberosan sumber daya mineral. Dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasi misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya cadangan minyak aset-aset ini. Lalu ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset yang dapat diidentifikasi ini termasuk paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapuskan atau mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur terbatas. Selama mana yang lebih rendah atau umur hukum yang dan umur manfaat. Secara berkala menilai aset tidak berwujud seperti nama dagang tertentu untuk penurunan nilai tidak berwujud dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan, namun analisis keuangan sering mengabaikannya karena saat terjadinya kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi jika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Aset lainnya. Item yang termasuk dalam bagian aset lain sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa termasuk item seperti biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Item lain yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, properti yang dijual untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi penggunanya. Isafa, maaf banget, astagfirullah. Nggak apa, nggak usah dimatiin. Nggak usah ngulang, Nay, nggak apa-apa. Nggak diperiksainnya sama Paspat. Ya, saya mana tadi? Aduh. Piutang ya? Ya. Bukan. Ini. Perusahaan harus membatasi bagian ini untuk hanya memasukkan item yang tidak biasa yang cukup
berbeda dari aset yang termasuk dalam kategori tertentu. Aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan persediaan dan ketika menerima uang tunai untuk penjualan produk yang diperoleh bahan dan perlengkapan. Siklus beroperasi dari kas melalui persediaan, produksi, piutang, dan kembali ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam 1 tahun, yang umumnya terjadi pada perusahaan jasa, sebuah perusahaan menggunakan periode 1 tahun. Jika siklus operasi lebih dari 1 tahun, perusahaan akan menggunakan periode yang lebih lama. Inventaris untuk menyajikan persediaan dengan benar. Perusahaan mengungkapkan dasar nilai, misalnya nilai realisasi lebih rendah atau nilai realisasi bersih, dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Ilustrasi 5.6 menunjukkan bagaimana Ahold Delhaize melaporkan investasi. Piutang. Perusahaan harus dengan jelas mengantisipasi kerugian yang diantisipasi karena piutang tak tertagih. Jumlah dan sifat piutang non-usaha dan piutang yang digunakan sebagai jaminan kategori utama dalam piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa seperti penjualan properti atau pinjaman kepada rekan atau karyawan, perusahaan harus mengklarifikasinya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali penagihan diharapkan dalam waktu 1 tahun. Biaya dibayar di muka. Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat atau biasanya jasa dalam 1 tahun atau siklus operasi yang mana yang lebih lama. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, item ini adalah aset lancar ketika juga belum dibayar, mereka akan membutuhkan penggunaan kas selama 1 tahun atau siklus operasi. Perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar biaya yang belum kadaluarsa atau tidak terpakai. Contoh umumnya adalah pembayaran di muka atau polis asuransi. Perusahaan mengklarifikasinya sebagai biaya dibayar di muka karena pembayaran mendahului penerimaan manfaat pertanggungan. Biaya dibayar di muka umum lainnya termasuk sewa dibayar di muka, iklan, pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional. Investasi jangka pendek. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan atau apakah hutang atau ekuitas sebagai aset lancar. Ini mengklarifikasi investasi dan perdagangan individu secara lancar atau tidak lancar tergantung pada keadaan. Ini harus melaporkan ke sekuritas yang dimiliki untuk ditagih dengan biaya laporan diamortisasi. Semua sekuritas yang diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar. Uang tunai. Uang tunai umumnya dianggap dari mata uang dan giro atau uang tersedia sebagai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang akan matang dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan keterangan kas dan setara kas yang mereka menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Ekuitas. Bagian ekuitas juga disebut sebagai ekuitas pemegang saham adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan rumitnya perjanjian saham biasa dan presiden sebagai pembatasan ekuitas yang diberikan oleh undang-undang perusahaan, perjanjian kewajiban, dan dewan direksi. Perusahaan biasanya membagi bagian menjadi 6 bagian. Yang bagian ekuitas. 1. Modal saham nilai nominal dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa atau kadang-kadang disebut sebagai saham biasa. Dan saham preferred atau kadang-kadang disebut sebagai saham preferred. 2. Bagian premium, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang ditanyakan. 3. Laba ditahan, laba perusahaan yang tidak dibagikan. 4. Akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, jumlah agregat dan item pendapat komprehensif lainnya. 5. Saham treasury, umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. 6. Kepentingan pengendali, bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk likuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, ia mengharapkan untuk pembayaran mereka pada tanggal tertentu di luar waktu itu. Artinya, kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak memenuhi definisi kewajiban lancar. Contohnya yang paling umum adalah hutang, obligasi, wajib bayar, pajak penghasilan, tangguhan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau 1 tahun sebagai kewajiban lancar
jika pembayaran kewajiban memerlukan penggunaan aset lancar. Secara umum, kewajiban tidak lancar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kewajiban yang timbul dari situasi pembayaran tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, masa bayar jangka panjang. 2. Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tanggungan. Yang ketiga, kewajiban bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran atau tanggal pembayaran seperti jaminan layanan oleh atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi sering disebut sebagai ketentuan. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang umumnya diharapkan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Konsep meliputi 1. Utang akibat perolehan barang dan jasa, utang usaha, utang gaji, utang upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya. 2. Tagihan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa yang diterima di muka atau pendapatan langganan yang diterima di muka. 3. Kewajiban lain yang likuiditasnya akan terjadi dalam siklus operasi atau 1 tahun, seperti produksi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan. Kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi kewajiban, seperti kewajiban garansi seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Intimasi, kewajiban yang sering disebut sebagai preovisi. Kadang-kadang kewajiban yang terutang dalam tahun depan tidak termasuk dalam bagian kewajiban lancar. Hal ini terjadi ketika perusahaan membiayai kembali utang secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Pendekatan ini digunakan karena likuiditasi tidak dihasilkan penggunaan aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Perusahaan tidak melaporkan kewajiban lancar dalam urutan yang konsisten, namun secara umum sebagian besar perusahaannya mencantumkan masa bayar, hutang dagang, atau hutang jangka pendek sebagai item pertama. Hutang panjang menghasilkan atau kewajiban lancar lainnya biasanya dicantumkan terakhir. Kewajiban apa arti angka? Apa arti angka? Sinyal peringatan analisis penggunaan pelaporan informasi posisi keuangan dalam model yang dirancang untuk memprediksi keuangan kesulitan. Peneliti Altman mempelopori model prediksi kebangkrutan yang menurunkan Z-score dengan penggabungan ukuran pelaporan posisi keuangan dan pendapatan dalam persamaan tersebut. Tujuan belajar 2. Menyusun laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan seperti yang ditunjukkan sebelumnya. IFRS tidak menentukan urutan atau format di masa perusahaan menyajikan item dalam laporan posisi keuangan. Lihat pada kotak apa arti angka yang berjudul apa yang didahulukan. Jadi beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu di bagian aset dan kewajiban lancar terlebih dahulu di bagian kewajiban. Banyak perusahaan melaporkan item seperti piutang dan properti pabrik dan peralatan besi, dan kemudian mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan akun kontrol dalam catatan. Formulir akun. Secara umum perusahaan menggunakan formulir akun atau formulir pelaporan untuk menyajikan informasi posisi keuangan. Formulir akan menyantumkan aset menurut bagian di sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban menurut bagian di sisi kanan. Kerugian utama adalah kebutuhan ruangnya yang cukup luas untuk menyajikan barang-barang secara berdampingan seringkali. Formulir akun membutuhkan 2 halaman yang berhadapan. Formulir laporan. Formulir laporan mencantumkan bagian satu di atas yang lain. Pada halaman yang sama, lihat misalnya ilustrasi 5.17 yang mencantumkan aset diikuti oleh ekuitas dan kewajiban langsung di bawah pada halaman yang sama. Berikut adalah ilustrasi bentuk pelaporan baris laporan atau posisi keuangan jangka perusahaan menggunakan format laporan posisi keuangan lain. Misalnya, perusahaan terkadang mengurangi kewajiban lancar dari aset lancar untuk sampai pada modal kerja, atau mereka mengurangi semua kewajiban dari semua aset. Laporan arus kas. Tujuan pembelajaran 3. Menjelaskan tujuan, isi, dan penyusunan laporan arus kas.
Bab 2 menunjukkan bahwa elemen penting dari tujuan laporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. 3 laporan keuangan yang telah kita lihat sejauh ini yaitu laporan laba rugi atau laporan rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan semuanya menyajikan beberapa laporan tentang arus kas suatu perusahaan selama satu periode. Tetapi mereka melakukannya sebagai batas tertentu. Misalnya, laporan laba rugi memberikan informasi tentang sumber daya yang disediakan oleh operasi tetapi bukan uang tunai. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan jumlah kas yang digunakan untuk membayar dividen atau membeli saham treasury. Laporan posisi keuangan komparatif mungkin menunjukkan aset apa yang diperoleh atau dilepaskan perusahaan dan kewajiban apa yang telah dikeluarkan atau dilikuidasi. Berguna sebagaimana adanya, tidak satupun dari pernyataan ini yang menyajikan ringkasan terperinci dari semua arus masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas dalam proyek tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, IASB memerlukan laporan arus kas yang juga disebut laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang kas penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan hal berikut: 1. Mempengaruhi kas dari operasi satu periode. 2. Transaksi investasi. 3. Transaksi pembayaran. Dan 4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Melaporkan sumber penggunaan dan kenaikan atau penurunan bersih kas, membantu investor, kreditur, dan lainnya. Apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling liquid? Karena kebanyakan individu memelihara buku cek dan menyiapkan pengembalian pajak secara tunai, mereka dapat memahaminya. Informasi yang dilaporkan dalam arus kas. Laporan arus kas memenuhi tujuan pelaporan untuk membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Isi laporan arus kas. Perusahaan mengklarifikasi penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode menjadi 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas. Aktivitas operasi investasi pendanaan yang diinvestasikan sebagai berikut. 1. Aktivitas operasi melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan batas pemasukan. 2. Kegiatan investasi termasuk membuat dan menagih pinjaman dan pengeluaran dan melepaskan investasi baik utang dan ekuitas dan properti, pabrik, dan peralatan. 3. Aktivitas pendanaan melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Mereka termasuk A. Memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengembalian investasi mereka, dan B. Meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam. Dan pernyataan itu adalah membantu pengguna mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan likuiditas keuangan. Seperti yang sebelumnya, likuiditas mengacu pada kedekatan dengan kas, aset, dan kewajiban. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Fleksibel keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk merespon beradaptasi dengan kesulitan keuangan sehingga kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Kami telah mengabadikan bab 2-3 sepenuhnya untuk persiapan rancangan isi laporan keuangan kas. Bab investasi akan mencakup beberapa elemen dan topik kompleks yang mempengaruhi isi dari laporan arus kas yang khas. Penyajian dalam bab ini bersifat pendahuluan pengingat akan keberadaan laporan arus kas dan kegunaannya. Apa arti angka? Perhatikan arus kas itu. Investor biasanya fokus pada laba bersih yang diukur berdasarkan akrual, namun informasi tentang arus kas dapat menjadi penting untuk menilai likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Grafik menunjukkan kinerja keuangan Witegaren selama 7 tahun. Meskipun WIT menunjukkan laba yang konsisten dan bahkan beberapa periode pertumbuhan pendapatan, arus kas lainnya mulai bergerak ke selatan. Mulai sekitar tahun ketiga, perusahaan mengajukan kebangkrutan tak lama setelah 7 tahun. Pembacaan laporan posisi keuangan yang mempelajari arus kas perusahaan akan menemukan peringatan dini tentang masalah-masalahnya. Pengalaman hibah adalah kasus klasik yang menggambarkan pentingnya arus kas sebagai peringatan masalah keuangan. Gambaran terbaru di IBM serupa dengan menimbulkan beberapa tanda bahaya mengenai fleksibilitas keuangan perusahaan seperti yang ditunjukkan pada grafik. Pertumbuhan laba per saham atau EPS IBM telah berlangsung cukup stabil, tetapi arus kas bebas sedang menurun. Pandangan di balik layar
Pendatangan di balik layar menunjukkan bahwa sementara tingkat utang meningkat, IBM telah menggunakan arus kas bebas untuk meningkatkan dividen atau pembelian kembali saham. Ingat bahwa pembelian kembali meningkatkan EPS dengan mengurangi saham yang beredar. Arus kas bebas menunjukkan dividen dan pembelian kembali saham menunjukkan kualitas pendapatan rendah IBM seperti yang dicatat oleh seorang komentator pasar. Arus kas bebas negatif mengarah pada peningkatan pinjaman. Ini adalah metrik yang diabaikan oleh investor dengan risiko mereka sendiri. Penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari beberapa sumber. 1. Laporan bersih keuangan komparatif, 2. Laporan laba rugi tahun berjalan, dan 3. Laporan keuangan terpilih. Data transaksi. Penyiapan laporan arus kas. Menyiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah. 1. Menentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh aktivitas operasi. 2. Menentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. 3. Tentukan perubahan, kenaikan, atau penurunan kas selama periode tersebut. 4. Rekonsiliasi perubahan kas dan saldo awal dan akhir. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih berdasarkan akrual menjadi basis kas. Untuk melakukannya, mereka menambah atau mengurangi dari laba bersih item laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi uang tunai. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi yang berjalan, tetapi juga laporan komparatif posisi keuangan dan data transaksi yang terpilih. Aktivitas non-tunai yang signifikan. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan kas. Contohnya aktivitas non-kas yang signifikan adalah 1. Penerbitan saham biasa untuk membeli aset. 2. Konversi obligasi menjadi saham biasa. 3. Penerbit utang untuk membeli aset. 4. Pertukaran aset berumur panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilakukan dalam badan. Laporan arus kas sebaliknya, aktivitas yang dilaporkan dalam catatan terpisah atas laporan keuangan. Laporan aktivitas non-tunai tersebut memenuhi prinsip pengungkapan yang penuh. Kegunaan laporan arus kas kebahagiaan adalah arus positif meskipun bersih memberikan ukuran jangka kebersihan atau kegagalan perusahaan. Uang tunai adalah sumber kehidupan. Tanpa uang tunai, perusahaan tidak akan bertahan. Untuk perusahaan kecil dan berkembang, arus kas adalah salah satu elemen terpenting untuk bertahan. Bahkan perusahaan menengah walaupun harus mengembalikan arus kas, kreditur membalikkan arus kas dengan berhati-hati karena mereka khawatir akan dibayar mulai pemeliharaan dengan mengangkat yang disediakan oleh tes operasi jumlah yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan uang yang cukup dan opsi untuk membayar hanya tanpa pinjaman. Sebaliknya, negatif yang disediakan oleh itu bukan atau memberikan prioritas untuk memperoleh kas cukup baik bagiannya. Itu menjadi pertanyaan berikut dan apa harus usaha sebenarnya perusahaan melakukan yang dilakukan oleh terus harus yang oleh aktif tidak oleh kita ini ada kan bisa melakukan laba bersih sangat tidak laba dalam
Likuiditas keuangan. Pembaca laporan keuangan seringkali menilai likuiditas dengan menggunakan cash debit coverage. Saat ini menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban. Kewajiban lancarnya dari operasinya pada tahun tertentu. Ilustrasi 5.26 menunjukkan rumus untuk rasio ini. Semakin tinggi cash debit coverage saat ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Untuk contoh, rasio mendekati 1:1 adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memengaruhi semua kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Fleksibilitas keuangan. Cakupan uang tunai memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dari kas besar yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasinya. Ilustrasi 5.27 menunjukkan rumus untuk rasio saat ini. Perhatikan itu kesamaan dengan cakupan uang tunai saat ini. Namun karena menggunakan rata-rata total kewajiban di tempat, kewajiban lancar rata-rata dibutuhkan pandangan yang agak lebih panjang. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dan bertahan jika sumber daya eksternal menjadi terbatas atau terlalu mahal. Arus kas bebas. Cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan adalah dengan mengembangkan analisis arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas yang dimiliki perusahaan itu bisa menggunakan uang tunai mengalir untuk membeli investasi tambahan, menghentikan utangnya, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditasnya. Penggunaan laporan keuangan menghitung arus kas bebas yang ditujukan pada ilustrasi 5.28. Dalam analisis arus kas bebas, pertama-tama kita mengurangi belanja modal untuk mengetahui bahwa itu adalah pengeluaran diskresioner paling sedikit yang biasanya dilakukan perusahaan tanpa upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperluas validitas. Kecil kemungkinan perusahaan dapat terus mempertahankan posisi kompetitifnya. Kemudian memotong dividen. Meskipun sebuah perusahaan dapat memotong dividennya, biasanya akan melakukannya hanya dalam keadaan darurat keuangan. Jumlah yang dihasilkan setelah pemotongan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Jelas sekali semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan. Pertanyaan yang dijawab oleh analisis arus kas bebas adalah: 1. Apakah perusahaan mampu membayar dividennya tanpa menggunakan pendanaan eksternal? 2. Jika operasi bisnis menurun, apakah perusahaan dapat mempertahankan investasi modal yang dibutuhkan? 3. Berapa jumlah discretionary cash flow yang dapat digunakan untuk investasi tambahan, penghentian utang, pembelian saham treasury, atau penambahan likuiditas? Informasi tambahan, IFRS mengharuskan satu set lengkap laporan keuangan disediakan setiap tahun. Seiring dengan laporan keuangan terus berjalan, perusahaan juga harus memberikan laporan komparatif dari periode sebelumnya. Kata lain, satu set lengkap laporan keuangan dan catatan terkait selama 2 tahun harus dilaporkan. Satu set lengkap laporan keuangan terdiri dari berikut ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada periode kedua, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang dijadikan sebagai A. 1. Laporan keuangan laba rugi komprehensif. B. Laporan laba rugi terpisah. Dan laporan laba rugi komprehensif yang satu jenis ini laporan laba rugi dijadikan terlebih dahulu. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan yang terdiri dari ikhtisar, kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan seperti internasional catatan merupakan bagian integral dari laporan informasi laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang terkait dengan laporan keuangan tertentu. Selain itu, mereka dapat memberikan data tambahan yang memberikan kualitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga dapat menjelaskan pembatasan yang dilakukan oleh pengaturan keuangan atau kontrak dasar perjanjian. Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami dalam kasus tertentu, catatan tersebut memberikan informasi yang berarti bagi pengguna laporan keuangan. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konversi aturan dan praktis khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. ISM merekomendasikan mengungkapkan semua prinsip penilaian akuntansi yang signifikan yang melibatkan pemilihan dari antara alternatif atau yang khas untuk industri tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menghitung persediaan di bawah beberapa asumsi harus biaya. Misalnya, biaya rata-rata dan FIFO,
depresiasi pabrik dan peralatan di bawah beberapa metode yang diterima, misalnya saldo, menurun ganda, dan garis lurus, dan melakukan investasi pada penilaian yang beda, misalnya biaya, ekuitas, dan nilai wajar. Pengenalan laporan keuangan yang mahir mengetahui hal ini kemungkinan akan memeriksa pernyataan dengan cermat untuk menentukan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan menjanjikan ringkasan kebijakan akuntansi penting secara umum sebagai catatan pertama atas laporan keuangan. Pengungkapan ini penting karena berdasarkan IFRS, perlakuan alternatif atas suatu transaksi terkadang diizinkan. Jika kebijakan itu tidak dipahami, pengguna laporan keuangan tidak dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat perbandingan antara perusahaan. Ilustrasi nomor 33 menyajikan beberapa contoh mengungkapkan berbagai kebijakan akuntansi yang diadaptasi dalam laporan tahunan perusahaan. Ini adalah ilustrasi 5.30, yaitu kebijakan akuntansi inventaris. Yang di bawah itu ilustrasi 5.31, kebijakan akuntansi aset tak berwujud. Nah, kalau yang ini tuh ilustrasi 5.32, yaitu kebijakan akuntansi properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya ini adalah ilustrasi 5.33, kebijakan akuntansi kewajiban keuangan. Catatan tambahan atas laporan keuangan. Selain catatan yang berkaitan dengan penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan menggunakan catatan khusus untuk membahas item-item dalam laporan keuangan. Pertimbangan harus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek penting dan informasi keuangan yang perlu diperkuat dalam catatan. Dalam banyak kasus IFRS membutuhkan pengungkapan khusus, misalnya dengan menggunakan laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, penggunaan catatan meliputi satu item properti, pabrik, dan peralatan dipisah ke dalam kelas seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Dalam catatan dengan akumulasi penghasilan terkait diperlaporkan jika berlaku. 2. Piutang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan perdagangan. Piutang tidak terrealisasi, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. 3. Persediaan dipilah ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan dan perlengkapan produksi, barang dalam proses dan barang jadi. 4. Provinsi dibedakan menjadi provinsi, imbalan kerja, dan pos lainnya. Selain itu, seringkali ada jadwal dan perhitungan yang diperlukan oleh standar tertentu. Misalnya untuk piutang, IFRS memerlukan analisis jalur tempo untuk piutang. Ilustrasi 5.34 menunjukkan analisis maturitas untuk Lenovo Group. Lalu tidak ilustrasinya. Analisis jalur tempo lainnya diperlukan untuk kewajiban keuangan. Ilustrasi 5.35 menunjukkan analisis yang disesuaikan untuk Christian Dior. Berikut adalah ilustrasinya. Juga perusahaan diharuskan untuk merekonsiliasi saldo untuk bayar banyak aset dan kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan dari awal hingga akhir tahun. Kadang-kadang disetor sebagai informasi keuangan forward. Misalkan rekonsiliasi saldo aset tetap, aset tidak berwujud, dan ketentuan umumnya disediakan, contohnya seperti pabrik dan peralatan untuk Nestle. Ditujukan pada ilustrasi 5.36. Mengungkapkan catatan sangat luas menggunakan IFRS. Banyak pelaporan tahunan perusahaan bersifat substansi dan bukan hal yang aneh bagi perusahaan besar untuk memiliki lebih dari 20 halaman catatan arus atas pelaporan keuangan. Teknik pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan selengkap mungkin pengaruh sebagai ketidakpastian terhadap kondisi kewajiban, metode penilaian aset dari kewajiban, serta kontrak yang diperjanjikan perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait ini, perusahaan dapat menggunakan penjelasan tanda kurung dan referensi siang dan item kontrak. Penjelasan dalam kurung, perusahaan sering memberikan informasi tambahan dengan penjelasan tanda kurung setelah item tersebut. Sebagai
Contoh ilustrasi di materi 37 menunjukkan penjelasan dalam kurung jumlah saham yang diterbitkan oleh Jepang pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Berikut adalah ilustrasinya. Informasi laporan posisi keuangan permanen tambahan ini menambah kejelasan dan kelengkapan. Ini memiliki keunggulan dibandingkan catatan karena membawa informasi tambahan ke dalam tubuh pernyataan di mana pembaca cenderung mengabaikannya. Perusahaan bagaimanapun harus menghindari penjelasan kurung dan panjang yang mungkin terganggu. Referensi siang dan item kontra perusahaan mereferensikan siang hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan keuangan, misalnya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 3.38 yang pada tanggal 31 Desember 2022. Sebuah perusahaan mungkin menunjukkan entries berikut: satu, daftar di antara aset lancar dan lainnya terdaftar di antara kewajiban lancar. Referensi siang ini merupakan bahwa perusahaan akan menembus 2.300.000 hutang obligasi saat ini yang hanya disisihkan 800. Oleh karena itu diperlukan tambahan kas dan kas yang tidak dibatasi dari penjualan investasi dan keuntungan atau dari beberapa sumber ini, atau perusahaan dapat menunjukkan informasi yang sama secara tertutup. Prosedur umumnya lainnya adalah membuat akun kontra atau akun tambahan akun kontra pada laporan posisi keuangan, mengurangi akun aset, kewajiban, atau likuiditas. Contohnya termasuk kumulasi penyusutan yang pengalihan piutang dilakukan. Akun kontra memberikan beberapa fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan dengan menggunakan akun akumulasi penyusutan. Misalnya, pembaca laporan dapat melihat biaya yang aset luas penyusutan hingga saat ini. Akun tambahan. Di sisi lain, meningkatkan akun aset, kewajiban, atau likuiditas contohnya adalah penyesuaian nilai wajar yang bila ditambahkan ke akun investasi, ekuitas, dan perdagangan, menggambarkan total aset investasi perusahaan. Tujuan pembelajaran 5. Identifikasi jenis utama rahasia keuangan dan apa yang mereka ukur. Analisis dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengumpulkan informasi kualitatif dari laporan keuangan dengan memeriksa hubungan antara item pada laporan dan mengidentifikasi tren dalam hubungan ini. Titik awal yang berguna dalam mengembangkan informasi ini adalah analisis rasio-rasio yang mengungkapkan hubungan matematis antara satu kuantitas dan kuantitas lainnya. Analisis rasio mengungkapkan hubungan antara potongan data laporan keuangan yang dipilih dalam presentase tingkat atau proposal sederhana. Sebagai ilustrasi, Aset Group baru-baru ini memiliki aset lancar sebesar 186.391 juta dolar dan kewajiban lancar sebesar 149.315 dolar. Kami menemukan rasio antara dua jumlah ini dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Cara ekspresif alternatif adalah untuk menganalisis laporan keuangan, kami mengklarifikasi rasio menjadi 4 jenis sebagai berikut. Jadi rasio utama, rasio likuiditas, ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Rasio aktivitas, ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Rasio probabilitas, ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau adopsi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Rasio cakupan, ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Ini adalah soal E4.2 LO2. Pertimbangan laba bersih berikut ini adalah perubahan seluruh saldo akun Jackson Furniture selama tahun berjalan kecuali saldo laba. Instruksinya yaitu hitung laba bersih untuk tahun berjalan dengan asumsi bahwa tidak ada entry dalam akun laba ditahan kecuali laba bersih dan deklarasi dividen sebesar 24.000 euro yang dibayarkan pada tahun berjalan. Jawabannya, dengan laba bersih perubahan asetnya yaitu 69.000 ditambah 45.000 tambah 127.000 dikurang 47.000 sama dengan 194.000 increase. Perubahan kewajibannya 82.000 euro dikurang 21.000 euro sama dengan 331 increase. Jadi perubahan ekuitasnya yaitu 163.000 increase. Perubahan ekuitas tercatat seperti berikut. Net increase-nya 163.000 euro, increase share-nya 138.000 euro, decrease in earnings
2. Dividend declaration dikurang sebesar 24.000. Net increase accounted for-nya yaitu sebesar 114.000. Jadi total increase in retained earnings to net income sebesar 49.000 euro. Selanjutnya soal 4.10 LO3. Laba perusahaan bagian ekuitas swasta SA muncul di bagian bawah ini pada 31 Desember 2019. Laba bersih untuk tahun 2022 mencerminkan total tarif pajak efektif sebesar 20%. Termasuk dalam angka laba bersih adalah kerugian 12 juta dolar sebelum pajak sebagai akibat dari operasi yang dihentikan. Dividen preferensi sebesar 270 dolar diumumkan dan dibayarkan pada tahun 2019. Dividen sebesar 1 juta dolar diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham biasa pada tahun 2019. Instruksinya itu hitung data laba perusahaan seperti yang seharusnya muncul pada laporan laba rugi swasta SA. Jawabannya net income sebesar 33 juta dolar dikurangi provision for preference dividends 6% dari 4.500 dolar yaitu sebesar 270.000. Net available to capital shareholders-nya jadi sebesar 32.730. Share capital-nya sebesar 10 juta. Jadi dibagi maka hasil earning per share-nya sebesar 3,27 dolar. Selanjutnya income statement percentage-nya, earning per share-nya. Yang pertama itu adalah income for continuing operation sebesar 4,23 dolar. Disconnected operation net of tax-nya dikurangi sebesar 0,96. Jadi yang hasil net income-nya itu sebesar 3,27 dolar. Dari paling belakang paling akhir, berarti salah. Berarti keubah lagi. Paling akhir. Yang polos. Enggak ada lagi nih. Oh, nah ini. Soal P4.2 LO2. Laporan laba rugi laba ditahan. Berikut adalah informasi terkait untuk tahun 2022. Oleh RE Balance Januari 1 2022 adalah sembilan. Nah, jangan nengok dulu nih. 980.000. Sales revenue 25 juta. Cost COGS 19 juta. Interest expense 70.000. Selling and administrative expense 4.700. Write off of goodwill 820. Income tax 1.244.000. Gain on the sale of investment 110.000. Loss due to food damage 390.000. Loss on the disposition of the wholesale division atau net of tax 440.000. Loss of operation of the wholesale division 90.000. Dividend declared on ordinary shares 250.000. Dividend declared of preference shares 80.000. Instruksinya buatlah aturan laba rugi dan aturan laba ditahan.
Hutchinson memutuskan untuk menghentikan seluruh operasi Grosjeannya dan mempertahankan operasi manufakturnya pada 15 September. Dia akan menjual operasi Grosjean ke Rogers Company selama tahun 2022 adalah 500 saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Earning per share-nya ada income for continue operation sebanyak $3,61. Discontinue operation-nya ada loss on operation net of tax $0,18. Ada loss on disposal-nya $0,88. Totalnya $1,06. Net income-nya $2,55. Jadi yang A-nya itu 1.886.000 dikurangi 80.000 dibagi 500.000 per share sama dengan $3,61. Yang B 1.356.000 dikurangi 80.000 dibagi 500 per share sama dengan $2,55. Si Dixie Company retained earnings statement for the year ended Desember 31, 2010. RE Jan 1,90.000. Net income-nya $1.356.000. Dividennya 2 juta plus dividennya $2.336.000. Preferred share-nya 20.000. Ordinary shares-nya 250.000. Jadinya 330.000. RE-nya 2.006.000. Udah. Terima kasih.